Hola Sobat Film, setelah 18 tahun penantian panjang, akhirnya kita kedatangan sequel yang banyak banget ditunggu, 28 Years Later. Tapi, pertanyaannya, apakah film ini worth the wait? Atau justru bikin kita mikir, serius ini yang kita tungguin hampir 2 dekade? Yuk kita kupas habis bareng-bareng. Gue kasih kredit dulu ya, awal film ini tuh menjanjikan. Atmosfernya mencekam, sinematografinya khas Danny Boyle banget, liar, intens, dan bikin kita ngerasa waspada, tapi sayangnya itu nggak bertahan lama. Film ini kayak gabungan antara The Last of Us dan The Walking Dead, tapi versi yang kurang matang. Cerita tentang ibu dan anak di tengah kiamat udah sering banget kita lihat. Tapi yang bikin gregetan, film ini terlalu banyak ngandelin shock factor dan visual disturbing, bukan ngebangun tensi kayak 2 film sebelumnya. Ada varian baru dari yang terinfeksi. Desainnya keren, jelas terinspirasi The Last of Us. Tapi, pertanyaannya, apa ini masuk akal buat dunia yang udah dibangun sebelumnya? Jawabannya nggak juga. Gua nggak mau bohong, aktor-aktornya main bagus. Alfie Williams bener-bener stand out. Dan gaya Boyle yang syuting pakai iPhone 15 Pro Max tuh jadi nilai plus. Beberapa adegan kelihatan raw, tapi justru jadi terasa lebih real. Tapi ya, pencahayaan di adegan malam agak ngedrop sih. Masalah utama film ini adalah alur ceritanya yang tipis dan terasa terburu-buru. Banyak time jump dan plot yang kecepatan banget. Ada momen yang seharusnya emosional, tapi jadinya nggak ngena karena kurang dibangun. Dan endingnya bikin bingung, tapi ya namanya juga setup trilogi. Kita emang disuruh penasaran buat nonton lanjutannya. Soundtracknya keren, dan hasilnya nggak main-main. Musiknya bener-bener ngangkat mood dan bikin beberapa adegan makin nendang. Apa 28 Years Later film yang buruk? Enggak juga. Tapi apakah dia sebanding dengan 2 film sebelumnya? Jujur, belum. Tapi satu hal yang pasti, dunia 28 Days Later berkembang, dan gue excited nunggu The Bone Temple Januari tahun depan. Jadi gimana menurut lo? Worth it nggak nungguin 18 tahun buat film ini? Drop pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo suka bahas film bareng gue tiap minggu. Sampai jumpa di review berikutnya. Stay waras dan jangan gigit orang ya!